Kalian bayangin, gue punya bisnis yang bisa collab sama artis-artis ternama di Indonesia. Bahkan sekelas Reza Rahadian. Pasti sukses kan? Tapi kenyataannya masih gagal. Hai warga kreatif, salam kenal dulu. Buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa juga di like dan di komen. So, hari ini gue pengen sharing ke kalian perjalanan karir gue sebagai creativepreneur. Di tahun 2018 gue ikut ke bisnis media /entertainment /jurnalis yang namanya Mills Corner. Dan udah bisa ngundang-ngundang artis ternama dari Pamela Bowie, Kevin Julio, Mike Eaton, Feby Rastanti, Ersya Aurelia, Marsha Auran, Reza Rahadian, Giorgino Abraham, Maxim, dan pastinya partner gue sendiri, Billy Davidson. Pokoknya banyak banget artis-artis ternama yang udah Mills Corner undang, tapi masih gagal. To be fair, nggak gagal sih. Mungkin kata-kata lebih tepatnya adalah stagnan. Simpelnya kagak kemana-mana. Di video ini, formatnya akan gue jelasin dulu awal mula Mills Corner, lalu apa yang kita lakuin salah, apa yang bisa diimprove, dan konklusinya. Dan di akhir gue bakal lampirin juga podcast gue dengan Mills Corner. So, buat kalian yang nanya gue, Kak bikin podcast dong, dan inilah jawabannya gue bikin podcast di Mills Corner. Kita mulai dengan awal mulanya Mills Corner. Jadi gue ketemu Billy Davidson di 2017. Waktu itu gue mempunyai bisnis clothing online namanya Rupi, di mana gue kolaborasi dengan Billy. Sambil berjalan, kita terlihat mempunyai kecocokan terhadap cara kerjanya kita. Did we just become best friends? Yup. Lalu gue inget di April 2018 pas gue lagi di Thailand, dia randomly telepon gue dan dia terinspirasi bahwa Gus, kenapa ya belum ada yang kayak BuzzFeed di Indonesia? Terus gue bilang ada beberapa tapi emang gak ada yang sukses mengeksekusi persis kayak BuzzFeed terhadap production quality-nya. Jujur pertama gue agak skeptis, tapi pas gue lihat ujungnya kalau misalkan beneran bisa kayak BuzzFeed, di mana BuzzFeed itu waktu itu dikabarkan mau IPO dan revenue-nya, salesnya, omsetnya sudah sampai 150 juta US. Gue mikir gue nggak usah ngomong 150 juta US, 1%-nya aja gue udah makasih. So, akhirnya gue ngebantu Billy untuk cobain bikin Mills Corner ini. Perjalanannya lumayan menyakitkan awal-awal. Di 2018 kita cuma dapat 3.600 subscriber. Di 2019 kita cuma dapat 6.300 subscriber. Di 2020 kita cuma dapat 33.000 subscriber. Dan per hari ini 22 Mei 2021 kita hanya mendapat 50.000 subscriber. Dan sambil berjalan ini semua, kita berhasil mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan artis-artis ternama di Indonesia. Mungkin kalian yang udah nonton video gue yang ini tahu bahwa menurut gue namanya bisnis dan pacaran itu hal yang mirip, analoginya mirip, dimana ada 7 stage. Dan gue klaim Mills Corner itu ada di tahap kelima, yaitu toleransi. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi, kalian bisa cus ke videonya ini. So, problemnya ada di mana? Pertama ada di perbedaan background. Gue datang dari background yang business oriented, sedangkan Billy datang dari dunia entertainment. Oleh karena itu, apa yang gue anggap bisa kejual, mungkin menurut dia nggak serta-merta bisa kayak gitu. Oleh karena itu, kita butuh konsolidasi kayak bahasa-bahasa antara gue dan bahasanya Billy. Dan itu ngebuat kita punya progress atau growth nggak bisa eksponensial. Lalu kita nggak begitu ngerti industri media, entertainment, jurnalisme ini. Karena namanya BuzzFeed itu PR banget gitu. Kita tahu namanya produksi konten itu PR, tapi kita nggak aware untuk ngelakuin ini semua. Mungkin butuh menaruh modal yang lumayan. Karena untuk mendapatkan production quality kayak BuzzFeed, kita butuh dari mood boarding, storyboarding, pre-production, production, post-production. Stage-nya panjang. Kita semua nggak aware nih bahwa, oh ternyata panjang banget ya ini prosesnya ya. Dan untuk kita beneran bisa ngeklaim kita kayak BuzzFeed, dimana kita ada sisi jurnalismenya, kita bener harus coba ke medan lapangan, cari reportase, survei, segala macem. Itu kita kaget tuh terhadap job desk tersebut. Dan genre dari video Mills yang coba kita produksi adalah edutainment, education entertainment. Kita tahu namanya edukasi di Indonesia itu sedikit penontonnya, tapi kita masih memegang idealismenya kita bahwa bisa nih, yang penting dibungkus entertainmentnya yang bagus. Ya so far masih belum berhasil gitu loh. Lalu tidak ada yang komit. Gue punya kesibukan sendiri, Billy punya kesibukan sendiri. Oleh karena itu ini kayak seakan-akan jadi anak yang terlantar. Dan fakta bahwa kita tidak punya angka subscriber yang fenomenal membuat gue dan Billy pun juga kayak ya udahlah.
Pertama adalah ignore sunk cost. Jadi pas awal-awal, pas kita sadar bahwa ternyata ini buat bikin production quality-nya lebih maksimal, kita butuh punya tim. Jadi gua dan Billy itu hire 2 orang. Satu lebih ke production manager, satu lagi videographer dan editor. Itu terjadi di 2018, dan begitu di akhir 2018 kita berasa kok angka kita subscribernya cuma segini doang ya. Kita akhirnya pikir, oh mungkin di drop dulu kali ya, dibandingin kita keluar modal tapi nggak dapat sesuatu. Lalu job desk antara gua dan Billy menurut gua itu kita benar-benar terstruktur. Jadi gua tahu Billy bakal ngelakuin apa dan Billy juga tahu gua bakal ngelakuin apa. Gue lebih di behind the brand, gue ngerjain edit, gue yang take video, dan Billy lebih kayak scheduling sama talent, mikirin topiknya apa. So, in terms of job desk, kita lumayan terstruktur, jadi kita bisa saling count on each other. Lalu menurut gue, operasional kita lean, karena di akhirnya kita udah ignore sunk cost, cuma gue dan Billy. Kita nggak usah mikir terlalu gede-gede, kita mikirnya small aja. Gus, lu punya kamera apa? Bill, lu punya lighting apa? Jadi kita mikirin pokoknya kita nggak usah siapkan modal yang gede-gede dulu, pokoknya apapun yang kita punya, coba kita leverage out. Konklusinya, sebenarnya Mills bisa jalan gak sih? Bisa banget. Bro, lu jangan bisa kritik doang bro, lu ngomong kayak ini mah gampang. Benerin dong! Itu susahnya, karena banyak dinamika untuk ngebenerinnya kan. Karena bisnis ini nggak cuma gua doang, ada pihak berikutnya dimana kita benar-benar harus komit banget terhadap ini tuh bisnis. Kalau misalnya kita ngeliat ini sebagai hobi kita, lahan idealisme kita akan susah untuk ngebuat ini jadi kita punya main source of revenue. Tapi buat kalian yang udah nonton video rotinya gua, bedanya usaha roti gua dan usaha gua yang ini adalah, yang ini gua dan Billy pasti kalau ditanya, bro lu punya passion nggak terhadap ini? Pasti bilang punya passion. Tapi kita nggak berani komit aja entah kenapa. Kagak bisa dapat schedule-nya, kalau misalkan views drop semangat juga langsung drop. Menurut gue ini message utama dari video ini. Buat kalian yang berasa gue punya passion, gue punya ikigai, gue tahu apa yang gue mau lakuin. Nggak cukup, karena namanya rintangan pasti ada, halangan pasti ada. Nah begitu halangan itu menghalanginya kalian harus berani menghadapi tantangan tersebut dan go through tantangan tersebut. Billy ada sudut pandang dia sendiri terhadap Mills, kalian bisa nonton di akhir video ini. Gue harap video seperti ini bisa ngebantu kalian yang lagi berasa stuck, lagi berasa bingung mau dibawa ke arah mana, padahal kalian udah passion tapi kok berasa kok gitu-gitu aja. Gue harap kalian bisa mendapatkan suatu pelajaran yang beneran berharga, karena gue tahu seberapa susahnya ngerjain bisnis kalian sendiri, usaha kalian sendiri, dan berasa stuck. Gue tahu itu perasaan dan gak enak banget. Jadi gue berharap ada suatu benang merah yang kalian bisa lihat dan diaplikasikan ke konteksnya kalian. Dan gue yakin juga kalian pasti bosen lah kayak cerita sukses A, B, C. Wah, dia punya mobil mewah, dia punya aset miliaran. Tapi kita nggak butuh denger cerita sukses orang kan, karena cerita suksesnya orang ya itu kayak lotre, tapi lotre yang udah terjadi gitu loh. Yang kita butuh tahu justru adalah pengalaman-pengalaman gagalnya kan. Tapi entah kenapa ya orang tabu untuk ngomongin kegagalan. So gue berharap banget kalian bisa nonton podcast gue dengan Billy sampai habis. Dan jangan lupa juga ketemu gue di Mills Corner, karena gue bakal rutin juga untuk ngisi Mills Corner punya podcast. So bantu komen juga menurut kalian apa yang menarik untuk gue bahas di podcast Mills Corner. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Nonton ya. Bill. Oke guys, welcome to Mills Corner. Mills Corner. Jadi kali ini kalau kalian lihat tampilannya beda ya, Mills. Jadi di episode kali ini sebenarnya ini new segment ya. New segment. New segment namanya adalah A/B testing. A/B testing. Apa tuh A/B testing tuh? Agus Billy. Agus Billy. Sesimpel itu aja bro. Simpel itu aja, oke, siap. Jadi kita benar-benar pengen dari namanya pun tuh nggak effortless aja gitu. Effortless aja, oke. Effortless, gampang dicerna. Terus juga kita pengen ngasih tahu sih ke teman-teman Mills, kenapa sih akhirnya sampai jadi nih A/B testing ini? Itu pertanyaan super bagus kali. Mungkin Mills juga pada bingung kayak, kok ini kemana nih si Billy sama Gino kan? Udah lama nggak upload nih, kenapa nih? Dan kayak kalau kalian notice juga ya belakangan ini kita juga sering review backgroundnya juga udah bukan background kuning kan? Iya. Itu kan kayak trademarknya Mills Corner biasanya kan? Benar. Mungkin jadi pertanyaan kan, ini Mills mau dibawa kemana sih? Ini apa nih what's going on nih sama Mills nih gitu loh. Tapi itu sebenarnya adalah something yang seru sih menurut gue untuk dibahaskan. Maksudnya juga menurut gue penonton Mills tuh lumayan aktif loh kalau seandainya kita lagi ngomongin tentang AADC, terus juga buka-bukaan gitu-gitu. Jadi kayak kita pengennya nggak mau meninggalkan para penonton ngegantung gitu aja. Kita pengen tetap bisa relate sama apa yang terjadi sama Mills nih di dapurnya Mills nih. Dan tetap produksi konten lebih tepatnya. Karena yang paling penting itu adalah produktif ya, Gus. Oke. Siap. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih. Kita mungkin kasih tahu dulu kali konteksnya kenapa kita pikir A/B testing gitu kan. Karena kan si Billy ini cerita sama gue bahwa
Gus yuk kita coba bikin konten yang effortless, ya kan. Terus apa nih nama programnya kan? Terus gue juga bingung kan, lu mau program apa lagi kan? Gitu kan. Gimana gue mikir, ya nama kita Agus Billy kan. A dan B kan. Terus gue mikir A dan B itu di konteks science, di konteks ilmuwan, orang-orang tuh biasa kalau udah buntu, ya antara A dan B. Jadi ya makanya gue pikir ini cocok nih, kita lagi bingung mau produksi konten apa, ya A dan B aja. Jadi A/B testing bro. Jadi A/B testing, benar gitu. Tapi menurut gue ini sih kemarin tuh sempet gue comes with beberapa nama ya. Cuman kayak langsung ditolak mentah-mentah gitu sama Agus. Contohnya apa contohnya? Apa ya? Billy on August. Enggak banget sih. Enggak banget ya. Enggak banget sih. Tapi mungkin lebih menarik ya Bill ya. Awal mulai nulis corner gimana sih? Mungkin orang nggak tahu loh sampai sekarang kayak kan pertama kali upload kan ada lu kan. Habis itu berjalan ada artis-artis lainnya. Terus di tahun 2020 kemarin lu sama Gino gitu. Orang bingung tuh. Jadi awal mulai nulis corner tuh sebenarnya gimana Bill? Sebenarnya awal mulanya tuh seru sih. Maksudnya itu berawal dari idea di mana kayak gue tuh pengen banget gue sadar banget gue lihat gitu kayak di Indonesia tuh masih sedikit minim banget konten edukasi. Di tahun berapa nih? Di tahun 2019 lah ya. 2019. Oke. 2019. Tapi kita udah ngebahasnya sebenarnya udah lumayan ada bridging ke sininya sih sebelumnya juga udah. Ya 2018 awal. 2018 awal ya. Terus, cuman bener-bener mulai kayak oke deh yuk kita coba deh jalanin deh nggak ada salahnya gitu. Ya itu di 2019 ya. Nah jadi kayak awalnya kayak gue tuh jujur aja ngelihat konten BuzzFeed di YouTube kayak gue tuh suka banget gitu loh. Kayak dulu pas masih zamannya sering syuting, gue tuh sering banget gue taruh handphone di tempat handphone gitu yang biasa buat taruh maps. Gue stylein aja BuzzFeed gitu. Menurut gue kayak kontennya tuh seru kayak entertaining, tapi setiap kali gue nonton gue ada nambah something gitu loh. Kayak gue nggak suka banget kayak ketika gue nonton something terus kayak endingnya cuman ya udah gitu loh. Kayak lu menambah pengetahuan gitu. Iya kayak menurut gue kuota gue sayang kalau gue cuman ngebuang waktu sama ngeliatin lifestyle-nya orang gitu loh. I see. Iya jadi kayak berawalnya sesimpel itu sih. Dan gue kayak pengen di saat orang nonton itu tuh mereka kayak berasa jiwa youth-nya gitu. Youth itu kan identik sama millennials kan. Jadi kayak gue tuh pengen ketika orang nonton tuh kayak mereka bisa catch up sama dunia millennials based on YouTube channel kita. I see. Gitu. Tapi kalau kita konteskan secara waktu itu kan udah 3 tahun tuh kalau 2018 ke 2021 nih sekarang ya. Kalau ngomongin numbers ya, ngomongin angka, ya kita 50.000 subscriber. Tapi thank you lu semuanya udah subscribe 50.000. Happy loh gue. 50.000. Apresiasi. Tapi kalau ngomongin terhadap pasar itu nggak angka yang wow banget. Tapi kita apresiasi mereka udah subscribe gitu loh. Nah apa tuh ya? Maksudnya apa yang salah dari Mills Corner ya? Sebenarnya sih ya di atau bukan salah kali, lebih tepatnya apa yang bisa di-improve kali, apa yang bisa dikembangkan. Sebenarnya di saat Agus nanya ini sih gue tahu dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Karena ya sebenarnya kita tuh udah sering banget meeting ya Gus, kayak ngomongin rumus-rumus apa sih yang mesti kita pakai dan kayak apa sih yang salah gitu loh. Cuman menurut gue adalah banyak banget juga ya Gus, maksudnya pelajaran yang kita ambil yang kayak pas kita unboxing Venom, patung Venom itu kayak pas lagi filmnya tayang dan lain-lain kayak wah ini penontonnya gila nih gitu. Dan kayak udah banyak juga ide yang dilemparin dari kita berdua yang kita anggap ya oke banget gitu loh. Kayak dari lo juga sempet kayak ngomongin yang kayak gitu. Udah deh kita bahas apa yang lagi happening aja gitu loh. Benar-benar kasih opini kita segala macam kan. Cuman kayak menurut gue yang salah itu kayaknya konsistensi sih. Oh ya konsisten. Konsistensi kita sih. Menurut lu apa Gus? Tapi kalau gue coba ngedalamin ya, itu konsistensi menurut gue tuh mungkin layer pertamanya gitu. Tapi kalau dalam layer 2, menurut gue problemnya itu lu datang bukan dari dunia YouTube cuy. Iya sih, benar juga sih. Karena kalau menurut gue, lu karena udah datang dengan lu udah punya brand Billy Davidson kan. Jadi lu bukan gak berani ya, kata-kata lebih tepatnya apa yang lebih diplomatis ya? Ya mungkin gak berani kali ya. Udah gak ada yang bisa didiplomatis lagi. Gak berani ngelakuin konten yang karena kan kalau kita lihat yang viral atau yang at least dapat numbers kan pasti sesuatu yang kontras kan. Iya. Dan lu kan kalau bisa dibilang kan lu agak netral nih. Iya. Karena lu nggak pengen lu punya brand di luar YouTube ini tersakiti dan iya sih. Jadi lu kalau setiap kali ada konten yang sebenarnya bisa menarik di dalam konteks YouTube, lu berasa wah kayaknya gua
kalau kontekskan ini di dunia di luar YouTube, gue bisa kenapa-napa nih. Kenapa-napa nih. Dan itu yang agak ngeganggu ya. Iya, jadi ada beberapa ide yang mental karena oke, buat algoritma YouTube tapi buat gue punya brand equity kayaknya nggak bagus deh, Gus. Ya, kebentur sama idealismenya juga ya. Iya. Iya sih. Dimana itu yang gue rasa gue nggak bisa punya sepatunya lu gitu. Dimana nih orang kenapa selalu jaga diri banget ya, kayak sebenarnya bukan gampang ya kata-katanya apa ya. Sebenarnya ada jalan ke sana tapi nggak mau diambil gitu kan. Iya sih. Tapi kalau gua tuh ya pembelaan gua adalah gua tuh anaknya ini sih gampang ini sejujurnya aja ini gua belum pernah buka ke teman-teman juga sih maksudnya. A/B testing kan. Iya. Jadi gua tuh sebenarnya tergolong orang yang sangat insecure pertama dan kedua itu jika ada kegagalan gua langsung put myself itu adalah orang pertama yang harus di blame. Oke. Dan kadang-kadang tuh bisa aja gue bakalan kayak lebih ke personal gue yang gue nyalain ke personal gue yang emang padahal sebenarnya nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Kayak mungkin ya ini mungkin penontonnya nggak banyak karena Billy berat badannya lagi naik contoh gitu. Oke. Lu bisa sampai mikirnya sejauh sana gitu. Mungkin. Oke. Iya, jadi kayak benar-benar serandom itu Gus. Dan itu emang kadang-kadang emang ngeselin sih. Dan itu gue sadar itu kayak nggak penting banget gitu. Dan itu kadang-kadang yang ngeganggu produktivitas gue juga untuk bikin Mills Corner gitu loh. Seberapa signifikannya karena lu lahir dari dunia entertainment? Kontribusinya besar gak? Karena lu lahir dari dunia entertainment lu jadi bisa mikir ke sana. Mungkin iya ya. Karena gini, kalau kita coba korelasiin ya. Coba connecting the dot nih. Iya. Karena kalau di dunia entertainment menurut gue ada dua tipikal orang nih. Kayak satu, dia itu emang ada kalau kita bilang apa ya, producing material, ya kayak ada jiwa nge-produce something gitu ya, nge-produce content, produksi. Sama emang gua as an actor gitu loh. Oke, gua pekerja. Kayak gua bisa berimprovisasi dan lain-lain, tapi tetap di areanya script. Ada materinya dulu gitu loh. Yeah. Dan ketika seandainya gua kalau di dunia entertainment kan ya job desk gue itu. Job desk gue adalah gue actor gitu loh. Kayak kalau di dunia content creator, lu kan mencangkup gitu loh. Ya enggak sih? Materinya jadi luas gitu kan. Kayak oke, ini kalau seandainya ini enggak works ini ya. Kalau enggak ini enggak works ini ya. Dan gue kan bisa dibilang 15 tahunan udah lebih lah ya dari itu di dunia entertainment. 2006, 2005. Pokoknya gue SMP kelas 1. Oke. Jadi kayak ini tuh something yang new dan kayak absurd banget gue ngelihatnya gitu kayak ini mesti gimana ya, ini mesti gimana ya. Dan somehow gue ngelihat itu bukan cuman gue doang. Bagus kayak teman-teman artis gue yang lain pun juga kayak gitu loh. Dan menurut gue sebenarnya kalau bisa dibilang gue tuh bukan YouTuber material sih sebenarnya. Oke. Karena gue mulai menyadari itu ketika gue jalan-jalan sama Pat ke luar negeri gitu ya. Oke. Di sebelum berangkat tuh udah berasa banget kayak oke, gue harus bikin konten. Pokoknya jalan-jalan kali ini gue pengen teman-teman di rumah tuh bisa nonton, bisa ikut enjoy sama gue jalan-jalan. Pas sampai di sana, gue lebih enjoy untuk nikmatin itu sendiri gitu loh. Kayak ketika ada something yang bagus, gue nggak pernah ngeluarin handphone buat gue videoin gitu. Gue lebih kayak wah gila bagus banget ya, terus kayak enjoy myself aja gitu. Dan itu gue ngerasa gitu loh. Gue bukan YouTuber material. Tapi mungkin karena lu berasa konten itu kerjaan kali ya. Mungkin fair ya. sih? Iya ya. Karena di saat dulu gue pernah syuting nih Gus di Universal Studio Singapura, gue masih inget banget gue syuting FTV. Ekspektasinya kan wah gila seru banget syutingnya di Universal Studio. Turns out ya nggak ngapa-ngapain juga syuting gitu loh. Jadi kayak benar-benar emang something yang menurut gue ya, yang kerjaan emang nggak bisa digabungin sama lu main-main, nggak bisa lu gabungin sama lu jalan-jalan gitu. Dimana di konteks konten kreator tuh bisa beririsan. Bisa, iya. Oke. Dimana kayak kalau teman-teman gue yang gue pernah nih ya pas lagi dulu syuting sama teman-teman YouTuber gitu, pas lagi pergi gitu jalan-jalan, lihat something bagus nih. Tunggu bentar ya guys ya, lu pada mau jalan dulu aja deh. Gue mau bikin konten dulu. Otak konten kreatornya jalan Gitu loh. Lu bingung? Iya gue kayak bingung, somehow bingung tapi amazed gitu loh, Mills kayak oh, gila ya hebat ya. Kayak ini sih yang membedakan gitu. Udah sadar di sana. Ini yang membedakan ya di antara dia dan gue, dan teman gue itu juga bilang, "Bil, lu sebenarnya sayang banget loh, lu bisa bikin konten ini mumpung lagi di sini gitu-gitu." Kayak even dia bisa
oke, gue pengen bikin konten, akhirnya turns out dia bikin konten KFC di sini sama KFC di Indo, perbedaannya apa? Kayak ada aja gitu yang kepikiran, yang kayak kadang-kadang kita kayak, oh iya itu menarik ya gitu. Jadi kayak idenya ada, tapi karena ini pembelaan gue ya lagi-lagi ya. Tapi karena gue selama ini terjunnya itu gak di alur sana, jadi itu terbenturnya sama itu sih. Di saat kayak pengen nyebrang, tapi karena udah 15 tahun kerja di areanya di mana gue, oke Bill ini ya kerjain ya, selesai gitu. Lebih ke mental, jadi mental shift gitu ya kayak. Kayak maksudnya kan banyak banget artis yang sekarang udah jadi so called YouTuber lah ya. YouTuber itu gue nggak tahu kenapa konotasinya kok negatif ya dulu pada. Sebenarnya nggak ada negatif ya. Gak ada yang negatif sih. Itu kan profesi kan. Profesi. Ya. Dimana banyak lo artis yang udah coba menjebatani dia punya karir dari yang tradisional ke YouTuber gitu dan berhasil gitu. Berhasil. Nah apa tuh menurut lo yang bisa bikin beda? Berarti mental doang kah? Mereka punya tim, tapi kan lo juga punya budget untuk ngelakuin itu semua gitu. Itu yang masih gue bingung. Justru ini fungsi ngobrol kan. Soalnya kayak kita lihat dari teman-teman gue, apalagi yang udah senior ya kayak Kak Baim dan lain-lain gitu, kayak mereka YouTube-nya gila-gilaan banget gitu. Benar. Dimana kalau di media kan pada bilang bahkan penghasilan dia di YouTube lebih besar dibandingin tradisional. Iya. Kayak kan bingung kan gitu. Bingung banget sih. Tapi somehow gue di satu sisi gue sadar juga kenapa dia tuh naik gitu loh. Kenapa konten dia banyak banget yang nonton gitu loh. Ya karena emang penonton di Indonesia unik. Mereka mau itu untuk ngelihat kayak dari paginya dia bangun tidur, terus sampai malam lagi kayak gimana di keadaan di rumahnya, keadaan istrinya lagi ngapain dan lain-lain. Sesimpel itu Gus. Sedangkan gua kalau bikin Instastory di rumah, gua nggak bisa kalau di belakang background gua itu berantakan. Jadi kayak untuk bikin konten seharian nih, gue tuh insecure kayak, aduh nanti rumah gue dilihatnya jelek nggak ya, kayak berantakan nggak ya, kayak banyak banget hal-hal lain yang ngeganggu. Padahal kayak ya udahlah nyantai aja gitu loh. Dan kayak part itu tuh ya bisa lebih better, kayak dia bisa bikin konten ya emang di belakangnya ada toples isinya emping di meja makan, dia cuek aja gitu loh, Nggak keganggu. Kalau gue, lu bayangin ya gue bisa sampai mikir, nanti kalau ada emping di belakang orang ngejudge gue nggak ya, kayak hah Billy sukanya makan emping, segala macam bla bla bla, kayak akarnya tuh banyak banget. Nah itu mental dunia entertainment lu kan, karena lu udah punya suatu self image, yang lu berasa gampang di attack nih kiri kanan gitu, karena lu lahir dari dunia tersebut kan. Betul. Dan kayak kalau fans gue atau followers gue di Instagram notice pun juga, gue sebenarnya bukan tipikal anak yang suka show off, kayak baru beli jam fancy terus gue kayak fotonya kayak gitu. Kayak menurut gue somehow seneng sih. Ada juga yang komen, yang even sampai komen kayak iya suka deh ngefans sama Kak Billy dari dulu sampai sekarang, tipikalnya nggak mau show off dan lain-lain. Sebenarnya sisi show off apa enggaknya pun ya itu lagi-lagi balik karena gue takut dijudge aja sih. Iya karena kayak apapun yang lu lakuin pasti dijudge kan. Jadi karena itu jadi gue memutuskan untuk ya udahlah, hidup gue adalah konsumsi pribadi gue aja. Maksudnya itu nggak mesti dikonsumsi publik gitu loh. Tapi kenapa lu udah tahu bahwa market kita unik dan yang dimakan itu adalah konten-konten gituan, tapi lu nggak berani kesana gitu? Bahkan lu ngarahin Mills Corner itu ke arah yang kita selalu ngomong genrenya itu edutainment, education entertainment, niche banget gitu. Dimana ya kalau ngobrol generiknya ya siapa yang makan? Iya. Nah itu sih kadang-kadang gue tuh mikirnya ya, mungkin juga karena gue ada income lainnya bukan dari YouTube doang. Jadi gue ngerasa kayak itu bukan the power of kepepet gitu loh. Kayak menurut gue kalau ketika kita udah bener-bener mepet banget nih, kayak gue nggak bisa makan nih tanpa YouTube gitu. Itu baru keluar semua tuh mungkin. Ya, jadi kayak maksimum powernya baru keluar. Cuma karena gue ada kerjaan lain dan gue ngelihat YouTube ini adalah salahnya mungkin ya plan B dan mungkin lahan idealis gue gitu loh, tau gak sih? Jadi kayak ya udah gue pengennya ya gue idealis di YouTube gitu. Cukup gue jadi gue yang nangis acting segala macem di sinetron gitu. Ini sisi bedanya lu nih. Gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang gue mikir untuk kayak do something yang emang bener-bener apa ya? Menurut gue sinetron itu kan
edutainmentnya berbeda kan ya, sama kayak kalau lu belajarin something tentang edutainment yang bener-bener kayak konten-konten Mills contohnya gitu ya. Kayak gue tuh suka banget Mills kayak ketika bisa ngasih lihat orang nih kayak pandangan Insights baru tentang cowok dan cewek, tentang gimana cowok ngelihat cewek yang pakai baju crop top. Nggak bermaksud nyerang para feminis di Indonesia ya, cuman maksudnya kayak itulah yang terjadi di Indonesia gitu loh, ketika cowok-cowok ngelihat cewek-cewek pakai crop top main TikTok dan lain-lain. Kayak gue tuh seneng edutainmentnya nggak harus berat gitu ya, cuman kayak seenggaknya ada something new yang lu bisa dapat gitu loh. Tapi berseberangan banget sama gue ketika lu cuman lihat gue doang setiap hari di rumah belanja. Kayak dari situ tuh kayak bertolak belakang, dan itu sih yang menurut gue agak crush. Dan makanya awal-awal kita tuh kan benar-benar nyari formula banget nih Mills. Kayak kalau kalian lihat kita tuh bisa sampai unboxing teknologi, toy juga. Terus juga dulu sempet gue dengan menggebu-gebunya gue ngajak teman-teman syuting gue, Pamela Bowie, ada Kevin Julio, Mike Eaton, kayak bikin konten yang emang benar-benar bisa nambahin something gitu. Kayak waktu itu gue inget banget Pamela Bowie kontennya tuh kita bikin dia itu dengan uang segini bisa jajan apa aja gitu kan. Nah terus gue nggak tahu kenapa sih, kayak dengan gue jujur waktu itu agak bukan kecewa sih, lebih kayak kok gini sih gitu. Karena ekspektasi gue itu besar gitu loh. Itu kecewa Bil. ekspektasi kenyataan. Gapnya tuh kecewa. Iya sih. Cuman kayak tapi waktu itu di saat itu tuh gue ngerasa kayak kita tuh udah effort loh gitu loh. Kita tuh udah FYI waktu itu kita emang udah keluar duit juga untuk ada karyawan dan lain-lain. Production cost ya. Dan hasilnya kayak gitu loh. Terus juga kita tetap bikin lagi sama Kevin Julio, terus sama Mike Eaton. Mike Eaton juga waktu itu tentang animal. Sebenarnya tuh kalau dilanjutin kita pengennya tuh kayak kalau kalian pengen melihara something, seenggaknya kalian bisa belajar tentang binatang itu lebih dulu gitu loh, sebelum mencoba untuk adopt atau beli. Tapi ya nggak went well gitu loh. Itu pun juga gue bisa mengkorelasikan mungkin dengan konsistensi yang tadi gue bilang gitu loh. Kayak kita nguploadnya kurang banyak nih. Jadi kayak kalau yang emang tertarik pun sekali lihat YouTube kita pun juga masih belum banyak pilihan nih yang ditonton, nanti deh subscribe-nya tunggu udah banyak videonya gitu. Jadinya kecewa dulu, setelah itu keduanya merambatnya kayak ya udah jadi kayak males gitu bikinnya. Tapi balik lagi itu ke argumen quantity atau kualitas kan. Nah itu gimana tuh menurut lu kan? Nah, maksudnya kan ada ya beberapa YouTuber yang cuma upload bahkan bisa once in a blue moon. Iya. Tapi naik parah gitu kan. Iya. Ya itu sih. Itu yang kita justru mau coba crack kan. Kayak problemnya apa gitu kan. Problemnya apa gitu kan. Maksud gue soalnya kan banyak peran antagonis tuh. Bukannya Indonesia gak punya market edutainment atau lebih tepatnya education. Bahwa kitanya aja sebagai content creator gak mampu ngebungkus edukasi itu dengan yang gampang dikonsumsi. Iya benar. Jadi bukan masalah mereka gak mau makan edukasi, tapi kitanya nggak mampu. Iya. Bikin materi yang gampang dikonsumsi gitu. Benar. Tapi ya itu sih balik lagi kayak dengan kemarin AADC dan jadi FYI Mills, kalau kalian sadar pas kita back with Gino akhirnya kita tuh balik dengan 3 segmen AADC, buka-bukaan sama Mills Mystery sebenarnya. Mills Mystery, diskusi Mills. Dan itu tuh kalau kalian lihat itu kita effort banget loh. Kita effort banget. Gue itu tuh sampai bener-bener nge-research things gitu ya. Kayak untuk nyeritain ke kalian, dan kita tuh set up tempat dan lain-lain. Cuman penontonnya tuh kalah sama ADC dan buka-bukaan gitu loh. Dan kayak di situ sisi sebelnya, di saat kita kayak ngomong nyantai, nggak ada materi sebelumnya dan lain-lain, penontonnya tuh jauh gitu loh daripada yang kayak menurut gue itu nggak adil gitu loh. Ya mungkin emang ada salahnya kita juga yang kayak tadi lo bilang, kita kemasnya mungkin kurang menarik dan lebih bisa dikonsumsi sama segmennya Indonesia. Cuman ya itu sih kayak road to kesananya itu tuh yang menurut gua agak susah sih. Setuju, karena gue berasa ya, karena gue kan juga mulai mendalami konten edutainment di TikToknya gue kan. Nah di mana yang gue notice, gue belum tahu YouTube karena so far komennya YouTube masih sopan.
komen di TikToknya gue udah banyak yang kritis gitu. Jadi kalau gue ngomongin terhadap psikologi, introvert, extrovert, ada tengah-tengahnya ambivert, gue jelasin tuh apa. Terus ditanya, lu siapa, lu psikolog? Iya. Jadi maksud gue orang-orang yang mencoba menjalani konten edukasi, pada bingung gitu, apakah kalau misalnya gue bikin sesuatu udah viewsnya dikit, dikatain lagi. Mendingan gue pamer aja. Malah dibilang motivasi. Iya. Itu kan jadi bingung kan kayak orang-orang gitu. Emang iklim Indonesia memang ada kayak gitu. Tapi ya tantangan itu kan tantangannya kan kayak lu mau konten yang timeless atau yang bisa viral hari ini habis itu ya gone gitu 5-10 tahun kemudian gitu. Tapi ya emang menuju yang timeless itu kan suatu yang PR kan kayak PR banget. Yang kayak kita tahu lah, kita kadang-kadang buka YouTube recommended 10 tahun lalu. Iya. Berarti kan algoritma bank datanya YouTube tuh mikir nih kayak koneksi semuanya, oh ini konten tuh bagus nih gitu kan. Jadi itu sih yang gue berasa yang kita masih belum dapet ya kayak sebenarnya educational content tuh ada marketnya, tapi kita nggak bisa mikir fair gak ya? Nggak bisa mikir lah ya. Iya, belum ke reach aja sih ya. Belum bisa eksekusi juga bahwa apa nih materi yang educational dan bisa dimakan orang. Sebenarnya bisa dimakan gitu. Sebenarnya bisa dimakan sih, kayak gue tuh suka sama sejarah ya Gus. Ini nah, itu good point tuh, banyak banget channel-channel YouTube Indonesia ngomongin sejarah dan bisa berhasil. Gue masih inget banget ya. Ini gue shout out juga aja ya buat teman-teman yang YouTuber. Gue pengen sebutin juga nih brandnya nih. Kayak gue tuh kemarin sempet nonton satu YouTube namanya Hipotesa. Oke. Jadi kalian udah ngebuat kerjaan yang menurut gue masterpiece. Gue tuh nonton ya Gus, sampai gue tepok tangan sendiri loh. Serius, gue tuh kayak pas nonton tuh kayak wow. Luar biasa. Gue kayak visually pleased gitu loh, kayak wah gila sih. Berarti production materialnya and then quality of productionnya bagus banget, top notch. Bagus banget. Jadi kayak kalian semua, kalau kalian ada yang nonton, dan gue tuh kayak suka, gue kan anak visual kan, gue anak DKV kan, gue tuh ngelihat mereka nge-eksekusiin itu tuh bagus gitu loh. Jadi kayak wah ini bagus banget sih, maksudnya untuk kita belajar sejarah dan kayak dengan tampilan seperti itu kena gitu loh. Dan akhirnya tuh gue ngelihat di mana gua nih, kalau gua disuruh bikin konten kayak gitu, gua belum tentu bisa. Karena ya itu, kita tuh dulu pernah bahas Gus, kayak karena ya emang gua ada kerjaan lain, lu ada kerjaan lain, dan ini tuh sampingan gitu loh. Iya, plan B kan kasarnya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa benar-benar ayo deh kita bikin apa nih ya, emang benar-benar kayak materinya nggak mateng gitu kan. Nggak mateng, iya. Dan lagi-lagi kadang-kadang kan kita kan mikirnya, apalagi dulu ya, kita udah pernah coba untuk ada production cost dan lain-lain. Ketika kita harus coba, gua waktu itu FYI sempet kayak ada ide lagi, cuman kadang-kadang kebenturnya sama kita harus keluarin production cost yang kita tuh belum tahu ini bakalan works apa enggak gitu. Sisi ekonomisnya jalan lah. Iya, jadi kadang-kadang kita suka mikirnya ada works nggak ya? Kalau nggak works sayang lagi gitu loh. Jadi kayak banyak faktor-faktor gitu loh. Dan ini tuh menurut gue ya, A/B testing ini adalah curhatnya kita berdua juga. Bener juga ya. Buat ke Mills ya. Kayak kali aja mungkin teman-teman Mills yang nonton emang bisa ngelihat gitu kayak, dan kasih tahu juga ke kita kayak mungkin kayak gini lebih bagus bla bla bla. Soalnya ya Gus, kalau lu lihat yang di AADC itu tuh banyak banget loh yang komen. Maksud gua bisa jomplang banget sama kalau kita lagi ngomongin kayak tentang WandaVision kemarin gitu-gitu. Kayak penontonnya tuh benar-benar bisa dang gitu loh. Jadi terhadap views-nya kan? Atau komennya juga menurut lu? Terhadap views dan komen sih. Views dan komen juga jomplang. Karena menurut gua kalau komen itu kan, itu tandanya untuk orang bisa sampai willing untuk komen kan, tandanya mereka enjoy dan pengen berpartisipasi sama pendapatnya mereka, berargumen juga mungkin sama pendapatnya mereka, dan beda perspektifnya mereka gitu kan. Gitu sih. Padahal menariknya ya kalau kita mundur ke belakang terhadap awal mulanya Mills, kan lu udah ada visi nih BuzzFeed Indo gitu kan. Padahal materi ada gitu kan, tapi entah kenapa eksekusinya susah gitu loh. Dan balik lagi connecting the dot ya, lu ada idealis. Kalau menurut gue sih, gue ngeklaim gue gak ada idealis. Apapun yang lu mau gue okein. Dimana harusnya gue mempergampang hidup lu gitu. Tapi ya itu, gue rasa entah kenapa lu punya mental belum bisa dapet
gue tuh YouTuber gitu. Iya sih, Kayak- itu gue sama sadar sih. Kayak Venn diagramnya belum dapat nih, kayak lu punya dunia entertainment sama dunia YouTube irisannya belum dapat nih. Iya, iya, Dimana orang-orang yang udah berhasil ngelewatin jembatan tersebut ya udah ketemu nih gitu. Iya. Bahwa oh ya ini emang hidup gua tuh kayak gini gitu. Tapi balik lagi sih, itu kalau seandainya kita lihat secara keseluruhan ya, garis besar ya, kayak emang ya kalau seandainya segampang itu ya, artis di Indo semua udah sukses jadi YouTuber dong. Setuju. Karena menurut gua mereka punya template mindset yang sama gitu Iya, sama gue. Nah, Itu jadi yang ngebuat kita jadi kayak berpikiran yang sama gitu loh. Kayak banyak teman-teman gue yang artis terus main di YouTube juga, padahal viewersnya banyak gitu loh. Tapi ya akhirnya dia jadi nggak mainin YouTube-nya lagi gitu loh, karena mereka ngerasa oke, ini plan B gue ya, nanti kalau suatu saat gue udah nggak main sinetron lagi, gue bisa tetap di ada YouTube ini gitu. ya. Dan itu rata-rata, dan maksud gue ini asumsi gue ya, kayak dulu Pam terus Kevin Julio ngelihat gue aja yang ngejalanin penontonnya nggak sesuai ekspektasi kita aja patah semangat, apalagi mereka juga gitu loh. Benar. Dan mungkin mereka juga ya ada kerjaan lain yang emang bener-bener langsung ada secara material, secara financial dan materialnya itu tuh kayak udah jelas gitu kan. Kalau Mills ini kan kayak Tapi itu poinnya gue terhadap netral cuy. Karena menurut gue kalau misalnya netral tuh berarti komentarnya juga netral. Penontonnya pun juga berasa komentar netral. Generik ya. Iya kan? Kayak gue juga tahu itu. Iya, Tapi iya. lu nggak berani ekstrim karena lu takut, karena sesuatu yang ekstrim pasti ada ekstrim kontranya juga kan. Iya. Dan vice versa lah, lu mau ekstrimnya ke kiri kanan pasti ada ekstrim di sisi baliknya lagi kan. Dan lu nggak berani ngambil posisi sana gitu kan. Dimana orang-orang yang berhasil menurut gue berani gitu. Kayak mereka bilang ya toh juga di dunia entertainment haters pasti ada juga gitu. Iya sih. Tapi ya entah kenapa ya gue berani gue berani Confront. klaim bahwa ya itu mungkin mental kali ya, kayak Iya sih, mental yang udah dibentuk selama 15 tahun 16 tahun 16 tahun gitu. Tapi itu somehow bener sih. Maksud gua selama kita ngobrol gitu ya Mills, kayak gua nggak setuju dengan asumsi lu tentang kayak ada yang salah dengan gue gitu. Kata-kata gue malah mengiyakan gitu kayak. Iya tapi sih. malah aneh ya lu mengiyakan. Iya. Tapi somehow soalnya gue sadar. Tapi nggak mau dikoreksi. Tapi itu sih menariknya sih. Jadi karena kita tahu kan kayak edutainment di Indo tuh sebenarnya bisa jalan. Market ada. Market ada. Yang 1 juta subscriber ada. Ada banget. Ada gitu loh. banget. Banyak juga kalau kita lihat di YouTube gitu ya, yang emang benar-benar cuma naruh kamera, duduk di satu spot yang sama, dia ngobrolin aja dengan tampilan. Kalau dia lagi ngomongin sejarah nih, contohnya tampilan si A karakternya seperti ini, dia cuma nampilin foto, nggak ada desain yang harus S1, S2 material gitu. Ngerti nggak, kayak BuzzFeed punya quality lah. Iya. Yang sampai ada highlighting text-nya gitu Bener. kan. Tapi sampai ya subscribersnya 200k, 400k gitu. Berarti kan ada kan. Ada gitu loh. Dan kita pun aware gitu loh, ada. Cuman kalau dari sisi gue ya itu sih. Gue tuh entah kenapa lebih mikir kalau lu konsisten terhadap postingan YouTube, lebih ada yang bisa ditungguin gitu loh di YouTube lu. Kayak orang tuh lebih kayak ya udahlah, subscribe, nggak ada salahnya juga gitu loh. Kayak bisa lihat video baru. Kadang-kadang soalnya gue gue di posisinya penonton pun, gue nggak bakalan subscribe channel yang mati postnya cuman bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali random kan. gitu ya. Random. Gitu sih. Berarti lu lebih mengiyakan kuantitas dibanding kualitas dong, secara nggak langsung. Iya, tapi kualitas sih sebenarnya Butuh juga. range-nya luas sih ya. Kayak Subjektif lah ya. subjektif ya. Kayak soalnya gue ngerasa ya kualitas tuh penting. Tapi nggak ada batasannya cuy, kualitas kalau mau ngomongin kualitas gitu ya. Kayak lu udah bikin yang terbaik pun pasti masih ada aja yang nyela gitu, kayak ya tapi ini ya gitu. Nah, itu iklim Indonesia gak sih? Tapi gue berasa kadang nggak fair ya. Maksudnya Kim Kardashian kalau lu cek komennya juga ada hate dia kan. Sebenarnya tuh iklim yang udah generik gak sih di dunia internet sih. itu, iya gak sih? Iya sih. Cuman maksud gue kalau kita ngomongin kualitas nih ya, cuy, Mills studionya kurang apa gitu loh. Oke. Ini FYI juga gitu. Iya. Terhadap kameranya, lightingnya, mic, upgrade mic dan Iya, lain-lainnya. ini lumayan loh guys loh. Maksud gue kita tuh dari awal tuh yang pakai mic kamera, terus kita beli mic yang harganya 200 ribuan, terus kayak gue ngerasa kayak
wah ini kurang bagus nih, ada yang komen suaranya kurang nih, bla bla bla. Ngakak banget. Itu mic cuman buat pajangan doang ya. Gitu. Kayak akhirnya kita ganti juga gitu. Maksudnya dan itu pun menurut gua ngeluarin uang kan kita kan. Karena kita pengen dari segi kualitas bagus. Tapi itu lagi-lagi karena kualitas udah oke, gue inget banget Agus sempat bilang, oke lalu coba aja lah, nggak ada salahnya beli barang-barang bagus supaya lu tuh nggak males, supaya lu tuh ngerasa kayak lu udah keluar duit segini. Ini investasi nih, bukan bukan gitu. Biaya pengeluaran. Iya kan? Nah itu sih, dan itu sebenarnya yang membuat sampai akhirnya ada A/B testing. Karena dia udah beli ini nih. Karena dia beli ini, jadi sayang banget nggak dipakai kan. Tapi ya itu sih, lagi-lagi kayak gue percaya yang kayak lu bilang dulu. Jadi gue pernah ngobrol sama Agus pernah bilang kayak yang penting in order dari quantity lu banyak, quality itu bisa lama-lama bentuk gitu loh. Kayak yang penting lu produktif aja dulu, lu do whatever you want. Yang paling penting ya stay produktif aja gitu. Maksud gue A/B testing ini kan terlahir karena kita emang pengen do quantity-nya dulu sambil kita ngikutin kan kayak market apa gitu kan, pasarannya apa gitu. Tapi tuh gue pengen coba follow up ke lu sih. Masa lu gak berasa kayak gitu sih? Kayak gue sering berargumen sama orang-orang di kafe gitu kan. Gak bisa berargumen lah. Debat lah bahkan ya. Lu gak bisa arrive ke simplicity. Kayak layaknya lu bilang gak bisa arrive ke quality. Lu gak bisa nyampe ke kualitas. Lu gak bisa nyampe ke sesuatu yang sederhana. Kalau misalkan lu belum punya kuantitas. Jadi untuk masuk jadi simple, sederhana, lu pasti butuh kompleksitas. Yes. Jadi harusnya, gue gak tau ya, harusnya logical gitu. Tapi buat lu pada, enggak Gus, gue mau langsung kesini gitu. Dimana untuk kesini, lu harus eliminasi gitu. Karena kalau lagi-lagi ngomongin ini ya, kayak orang seperti gue ya. Ngomongin konteks DKV nih atau apa nih? Orang lu apa nih? Dunia entertainment? Atau dunia entertainment. Oke. Kalau orang dunia entertainment, di saat kita lagi ke hal yang kompleksnya itu, lu mau kesini maksudnya? Kita langsung sini cuy. Karena kita nggak tahu ya, ini gue ya, ini perspektif gue ya. Bukan generik, ini kita nggak generalize. Kita nggak generalize. Kayak gue itu tuh, gue mana mau tahu. Crew light, gue as an actor ya gue duduk, gue nungguin crew set lighting gitu loh. Crew set key light dan lain-lain, bla 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 gitu. Ya. Setelah ini penjualannya, ceritanya segala macem ya gue mainin doang gitu loh. Itu bukan scoop gue gitu. Jadi kayak ya udah gue anggap apa yang gue berasa gue, karena gue udah lama banget main sinetron dan lain-lain, kayak gue berasa itu udah menjadi hal gampang buat gue gitu loh. Jadi di saat gue dihadapin sama hal yang kompleks dan lain-lain, lu pengen bypass gitu. Iya, gue kayak apa sih nih? Lu pengen arrive, pengen nyampe ke sana aja langsung kan. Tapi entah kenapa nggak bisa. Ya itu sih. Tapi maksud gue ya lagi-lagi kayak lu kalau lihat TikToknya Agus gitu ya. Kayak somehow gue tuh ngerasa banget, gue bilang kayak lu tuh mentor gue, Gus. Gue tuh even kadang-kadang ngambil keputusan hidup tuh gue ngabarin dia gitu loh. Gus, gue masih gimana ya? Kadang-kadang kayak itu sih, karena gue udah terbiasa hidup udah disediain jalannya gitu loh. Kayak oke, Bill ini syuting ini ya. Oke, Bill ini syuting ini ya. Jadi kayak di saat ada something yang lebih kompleks yang menurut gue ribet dan itu di luar dari capability gue, ya gue bakalan kayaknya nggak semestinya gue semua deh bakalan ada kepikiran kayak gitu loh. Kayak gue ada job desk gue dong gitu. Bisa dikorelasikan dengan zona nyaman gak sih? Bisa. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Itu Gus maksudnya gue tadi. Karena ya zona nyaman sih. Maksud gue sebenarnya lu syuting sinetron pun lu harus keluar dari zona nyaman lo loh. Fair, itu ya kita gak diskredit bahwa itu gampang ya. Kita gak diskredit itu sama sekali. Gue bener-bener merasakan teman-teman gue yang masih syuting di dunia sinetron itu hebat sekali gitu loh. Some of my friends bisa bilang kayak ya gue bisa masih tetap syuting sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi. Body of worknya tuh ada. Iya gitu, kayak gue pun tahu gue matang banget di dunia itu, dimana jam 4 subuh dibangunin nih di mobil nih. Gue kan suka tidur di mobil kalau lagi nunggu. Bill syutingnya adegannya berantem terus nyelamatin si cewek yang kejebur di sungai jam 4 subuh bro. Jadi menurut gue dibilang itu comfort zone enggak juga gitu loh. Tapi karena itu emang hasilnya udah pasti. Iya. Zona nyaman yang ada nggak nyamannya, tapi at least ada hasilnya. Dan hasilnya kadang-kadang
gue udah tahu gue dibayar per episode gitu loh. Terlihat langsung. Kalau Mills, apalagi ini kan kita kan benar-benar project berdua kan Gus. Kayak yang emang nungguin hasilnya itu tuh kayak abu-abu banget. Nah itu sih yang menurut gue, mungkin menurut gue kalau temen gue Gino ada di sini, dia juga bakalan di pihak yang sama, berpendapat yang sama gue gitu sih. Tapi fairnya gak sih kayak maksudnya kita ngomong ini tuh industri kreatif fair gak? Atau ini menurut lu industri ya kreatif bisa di semua hal sih ya? Iya. Mas gue kalau misalnya kita mengasosiasikan diri kita sebagai kreatif, gue sih mengasosiasikan gue sebagai diri, gue gak tau lu berasa juga hal yang sama atau enggak gitu. Dimana kreativitas itu kan berarti kan di luar normal kan. Kalau misalkan lu normal, lu gak kreatif. Tapi sesuatu yang kreatif, resikonya tinggi banget kan gitu kan. Dimana ya kita kayak kayak gak berani gitu, kayak udah resikonya tinggi ya might as well kenapa nggak nyebur sekalian gitu ya. Dar gitu kan. Ya buat dapat hasil ya hasil, kalau ya flop gitu. Jadi kita tahu flop, that's it. Kita move on gitu. Tapi entah kenapa kita di kreatif ini kita kayak nggak berani all in aja sih. Jadi itu yang gue berasa missing piece-nya di sana gitu loh. Sayang banget sih Mills itu sih, gue berasa. Soalnya dari segi filosofi Mills pun juga kayak kita tuh pengen, ya lu tau lah ya, kayak mimpi kita berdua kayak Agus pun tuh juga emang backgroundnya dia suka sama something yang mengedukasi, kayak konten TikTok dia pun juga mengedukasi gitu ya. Cuman kayak ya emang benar-benar eksekusinya aja sih ya, kita terbentuk di eksekusinya aja sih sebenarnya. Eksekusi, ya, makanya kalau misalkan kita nggak main victim mentality, kita nggak berasa kita korban. Kita sebenarnya ini semua dikontrol kita. Versi peran antagonis di bawahnya, bro lu bukan konten edukasi nggak bisa dimakan, konten lu jelek. Iya benar, iya itu. Sakit sih tapi ya benar juga. Ya benar juga gitu, karena ada yang berhasil gitu. Iya. Itu tuh gue sampai benar-benar, menurut gue itu sat true gitu, kayak maksudnya apa sih ngomongnya ya? Sebuah fakta yang menyedihkan gitu loh. Untuk lu bisa ngelihat kayak ya coba kalau lu lihat dari perspektif lain, konten edutainment sebenarnya bisa aja jalan kalau lu edukasinya benar gitu. Ada 4 juta views. Iya benar. Cuman kayak maksud gue ya itu tuh. Ya, ngomongin matematika aja bisa 1 juta views kan. Iya. Matematika loh. Cuman maksud gue kalau dilihat dari segi pembelaan kita ya, lagi-lagi kayak kita bukan yang eksekusi something loh. Maksudnya kita tetap do things yang menurut kita itu standar kita gitu loh. Ada outputnya itu. Ada outputnya, bukan kita cuman bikin dua konten habis itu kita nyerah gitu loh maksud gue. Benar. Itu salah satu yang bikin gue pengen coba waktu itu pas lu sounding ini ke gue pengen coba ikutan sih. Karena gue berasa dari dulu, lu kalau nggak salah sounding ini gue 2018 gitu. Kalau dari 2016 pun gue lihat tuh iklimnya orang viral itu pasti yang ngeprank gitu kan. Dimana kita tahu itu yang konten, yang gue nggak bisa ngomong sampah lah ya, konten receh mungkin lebih bagus lah ya. Dimana banyak konten receh ini yang viral gitu. Dimana gue berasa gue kayak munafik gitu, kayak lu cuma bisa kritik orang kan. Kayak lu kalau misalkan lu beneran bisa mengkategorikan ini konten receh, yang nggak receh gimana? Kasih tau gue gitu. Dan lu eksekusiin itu gitu. Lu eksekusiin, lu jangan ngomong doang gitu. Lu ngatain orang doang, semua orang juga bisa gitu kan. Cuma yang menuju ke sini dikritik juga konten receh gimana? Kayak sekarang kan kayak lu siapa gitu kan? Lu kenapa berani ngomongin psikologi contohnya gitu kan? Dan itu gue rasa juga terjadi sama lu, kayak lu pengen kesini tapi lu nggak ada. Ya lu tadi pakai kata-kata insecure ya, tapi lu mungkin ya nggak percaya diri sama insecure berkorelasi lah. Tapi menurut gue lebih kayak nggak percaya diri, kayak gue punya kredibilitas gak sih ngomong ini gitu. Apakah materi yang gue pengen sampaikan sesuai sama gue punya kapasitas gitu kan. Dan itu yang gue berasa yang gue berani bilang kita belum ketemu gitu loh, kayak apa sih gitu. Dan itu tuh perjalanan ini mah jadi curhat ya guys. Perjalanan panjang ya Mills. Karena ya emang ya kalau emang itu segampang itu ya bro, ya kita udah nemuin formulanya gitu. Cuman maksud gue, menurut gue susahnya itu sih Gus. Kayak di saat lu apa ya Agus tuh pernah bilang dulu kayak ya udah seenggaknya kita seminggu sekali kita meeting, kita ngobrolin aja nih gimana arahnya gitu kan. Bahkan ya untuk seminggu sekali meeting pun ya nggak pernah terlaksana juga gitu loh. Padahal di mata gue itu sesuatu yang sangat simpel gitu, sederhana gitu ya. Ketemu lo, bukan produksi. Ya tapi ya lagi-lagi mungkin gue mau coba mengubahnya itu adalah ya emang ini bukan plan B sebenarnya. Karena ya bisa dibilang
penonton juga mana mau kayak nontonin something yang plan B gitu kategori, kan. Lu lagi Kayak- nyari irisannya nih kan. Iya. Ini ada nih irisannya nih, dan ini plan A nih, Iya. A1, A2 gitu kan. Iya. Karena ya jujur di gue kalau gue nemuin formulanya dan itu jalan, kenapa gue nggak happy untuk ngejalaninnya gitu loh. Iya. Karena soalnya yang sekarang ini yang ngakibatin gue ini akhirnya kayak agak setengah-setengah ya, karena gue udah ngelihat kayak lingkaran setan gitu loh Gus. Karena A jadinya B dan B jadinya C, dan itu tuh udah berputar selama berapa tahun bro. Jadi ya gitu sih. Tapi kita tetap apresiasi lah 50.000 subscriber, ya kita apresiasi gitu. Ya kita apresiasi banget gitu, karena sejujurnya kayak gue happy aja sih. Kayak dulu tuh Mills cuman 9.000 bro. Iya, iya. Stucknya di 9.000 lama Iya. kan. Di 2019, ya 2019. Iya. Pas kita ajak Gino itu 2020 itu masih 9.000-an. Iya masih 9.000-an. Terus Jadi kita ngomong 8 bulan 9 bulan selama sama Gino kita nambah sampai 50.000. Iya. 41.000 jadi 50.000. betul, dan itu pun dari segi itu pun bertambah juga dari sisi lainnya karena kita lebih produktif bro. Ya. Mulai kayak oke nih karena udah ada Gino, jadi coba deh kita ini. Ada jadwalnya gitu kan. Ada jadwalnya. Dan waktu itu pandemi kan, jadi semua orang terhadap schedule lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Iya sih, jadi kayak kita appreciate banget sih. Kemarin gue sempet ngabarin Gino kayak, bro kita udah 50k gitu kayak. Ya pencapaian sih, maksud gue kita happy. Gue happy sih jujur sih kayak. Itu milestone kecil tapi lah ya. Yeah. Nah, bukan yang goalnya kita gitu ya. Tapi itu tetap milestone buat kita gitu. Iya. Ya soalnya ya kita bisa apresiasi ya, menurut gue dengan adanya konten ini, ya gue pengen ngasih lihat juga ke kalian gitu loh. Kalau kita nggak stop di sana, kita tetap pengen Kita masih ada guys. produce something buat kalian sih. Dan kenapa gue iain lu terhadap A/B testing ini juga gue berasa millennials itu ya. Itu juga barusan merit. Kak guys, congrats ke Billy di kolom komentar. Di mana millennials ini udah mulai tua loh. Iya ya. Dimana kalau kita ngomongin secara definisi Google kayak tahun 96 97 terakhir Udah 25 tahun, 24 tahun. 24 tahun udah yang kadang-kadang orang ngomongnya quarter life crisis. Oh iya. Ya kan? Dimana udah masuk ke karir kan. Iya. Dan mungkin ini A/B testing gini mungkin ada value-nya nih, ada nilainya nih gitu. Iya. Kita ngobrol apa adanya, unfiltered, yang kita nggak mikir materinya, kita ngomong sincere. Iya. Siapa tahu ada yang ngerasain hal yang sama gitu, bahwa berpartner tapi nggak ada hasilnya cuy. Iya benar juga sih. Udah 3 tahun mau ngapain gitu. Terus kayak sometimes lu bener-bener mikir kayak gue salahnya apa sih gitu loh. Iya. Kayak kok yang lain, kok yang lain jalan-jalan aja sih. Tapi ya itu somehow ya ini pelajaran yang pengen gue kasih tahu juga ke kalian, kayak ya it's okay untuk lu ngerasa kok nggak jalan ya. Maksudnya kok nggak works ya. Di saat ini nggak works, tapi ya at least lu do something gitu loh. Ada aksi, nggak walaupun cuma aksinya membuang duit lah ya. Iya. Tapi itu salah satu bentuk dari aksi. Seenggaknya ada effort gitu kan. Maksud gue di saat lu ngerasa hidup lu stagnan karena lu nggak ngapa-ngapain, itu yang bahaya sih gitu loh. Dan ya itu aja sih menurut gue. Karena milenial sekarang udah masuk ke dunia corporate, dunia kerja gitu kan. Pastinya mereka yang bisa relate lah gitu terhadap berpartner tapi nggak ada hasil kan. Jadi gue rasa sih A/B testing kayak gini sih harusnya ada nilai lah gitu. Ada nilai. Nggak cuma kita berdua ngemeng gitu. Maksudnya kita ngemeng yang sincere, kita punya problem gitu. Orang bisa relate dan mungkin orang bisa ngambil intisari dari omongan kita yang panjang ini. Dia ngambil satu udah cukup gitu buat kita. Jadi itu menurut gue sih itu yang bikin gue ya udah yuk coba yuk gitu. A/B testing ini. Gitu. Tapi ini A/B testing episode pertama ini lebih ke ya curhatan kita sih. Selanjutnya A/B testing ke kedua dan ketiga bakalan ya emang lebih terfokus ke topik-topik kita sih. Maksudnya kayak ya kita go with the flow tapi ada topik jelasnya gitu. Iya, kayak benang merahnya apa nih gitu. Iya. Kayak ini benang merah, lu punya oposisi apa, gue punya oposisi apa, dan kita coba berdebat. Iya. Tapi kalau yang A/B testing yang episode pertama ini ya emang kita pengen curhat juga ke kalian, Mills, kayak apa aja yang udah kita lakuin. Kita pengen ada tak kenal maka tak sayangnya. Pengen say hi, udah lama kan gak ketemu kan. Karena ya maksud gue, ya gue pengen teman-teman penonton pun tahu gitu loh, kayak ya what's happening sih sama Mills. Soalnya pernah ada juga yang komen kayak gila ya, kontennya sebagus ini tapi kok kenapa subscriber sedikit ya gitu loh. Itu kan something yang kayak bro, I feel you bro. Gua pun kalau seandainya mau balesin pun juga kayak bro, gue juga nggak tahu tuh bro gimana gitu kan. Materi apa nih? Soalnya kayak ya mau dibilang ya kayak di saat
gue pergi buat Marvel dan lain-lain kayak itu kan konten kurang keren apa cuy? Ngewawancarain Samuel L. Jackson dan lain-lain gitu kan. Ya itu sih menurut gue. Tapi entah kenapa nggak dimakan kan? Ada yang makan cuma dikit. Ada yang makan tapi dikit, fair. Nggak viral lah. Nggak viral ya. Yang kita mau kan eksponensial kan. Betul. Kayak nggak cuma 1 tambah 1 sama 2, tapi 1 tambah 1 sama 11. Iya. Itu yang kita mau kan, idealnya kita kan. Kayak kemarin kita juga bikin review WandaVision dan lain-lain juga sempat nanya kan kayak kenapa ya penontonnya dikit ya? Ya mungkin dari asumsi gue karena ya emang subscribersnya Mills juga not into movie, nggak yang emang nge-subscribe karena emang pengen ngelihat kita nge-review movie. Dan itu juga baru nge-review beberapa episode doang gitu kan. Jadi kayak ya emang nggak bisa disalahin juga. Ya tapi kita coba kan, kita coba keluarin kuantitas yang mungkin ada penontonnya tapi ternyata dibuktikan secara A/B testing kurang baik, kurang works ya, kurang baik untuk diplomatisnya. Ya gitu sih. Seru sih. Gue looking forward sih, siapa tahu mungkin di bawah ada yang mau komentar terhadap A/B testingnya ngomongin ini dong kak, kayak cara berpartner yang baik mungkin, mengurangi konflik gimana, karena bisa dibilang gue sama Billy sering banget lo berantemnya lo guys. Nih kita acting doang aja. tapi ya gue bener-bener looking forwardnya, gue pengen kita tuh effortless, tapi kita tuh emang bener-bener pengen ngikutin apa yang kalian mau sih, kayak kalau seandainya kalian pengen kita ngebahas apa, as simple as that, kayak bener-bener minggu depannya ya gue kumpulin tuh requestan kalian ya kita bahas beneran gitu loh. Jadi bener-bener gue pengennya interaksinya lebih ketat sih sekarang. Maksudnya lebih deket sih. Kayak sebenarnya untuk klarifikasi bukan effortless terhadap kita nggak mau kerja kali ya. Kita tetap effortless dalam kita settingannya gini dan kita bisa langsung maju ke materinya. Betul. Gitu. Oke. Iya. Nah, kita masih effortful, tenang guys. Kita masih effortful kok. Bro, apa ya ngebelajarin Black Dahlia dan lain-lain itu tuh kurang effort amat bro. Ya cuman itu sih, maksud gue pengen tetap intinya sama, misi visi Mills Corner tetap sama. Kita pengen bener-bener sebenarnya menurut gue ini adalah hal yang bisa dibilang mulia sih. Kayak gue pengen teman-teman di Indo itu tuh seenggaknya mulai suka sih sama things yang seenggaknya bisa menambahkan ilmu sih. Kayak itu aspirasi kita lah lebih tepatnya. Iya, soalnya kayak kalau lu lihat ya bro, kadang-kadang sisi ironisnya lu kan suka baca buku kan. Lu sadar dong kalau masyarakat Indonesia nggak suka baca buku. Minat membaca bukunya kurang. Berapa terendah di dunia kan? Kayak toko-toko buku di mall-mall yang dulu sempat gue suka gue datengin aja udah mau tutup juga gitu. Jadi kayak menurut gue mungkin agak klise atau gimana, cuman ya nggak pernah salah untuk lu nambahin investasi berupa knowledge ke otak lo gitu loh. Karena gue pun yang sebenarnya gue ngerasa gue itu nggak pinter, cuman di sisi lain kalau ketemu sama teman-teman yang nggak suka baca buku, nggak suka nambahin knowledge, wawasan, mereka masih nganggap gue pinter Gus. Surprisingly gitu loh, Mills. Jadi kayak ya seenggaknya kayak nggak pernah salah. Gue selalu ngomong ke teman-teman gue kayak nggak pernah salah untuk lu nambahin something yang lu nggak tahu setiap harinya gitu. Cuma orang punya ego terlihat bodoh kan. Kayak entah kenapa terlihat bodoh tuh sesuatu yang stigma negatif gitu loh. Kayak nggak mau dilabelin bodoh gitu kan. Kan menurut gue tuh gara-gara sekolah sih. Iya. Di shaming gak sih? Gue nggak tahu ya, maksudnya gue sih pas kecil ya, pas sekolah sih ya kena, ya gue nggak bisa bilang shaming lah ya, kata-katanya apa ya, malu kali ya. Social judgment gak sih? Kayak lebih ke ya pokoknya lingkungan kayak seakan-akan lu murid goblok gitu. Lu punya matriks terhadap nilai lu tuh rendah dibandingin sama teman-teman lu. Padahal itu kan ya berarti gue punya tingkat memori rendah aja. Bukan artinya gue punya intelligence kalah gitu. Karena menurut gue lu kayak gue nggak jago di math gitu, tapi gue suka sama sejarah. Kayak ya lu coba deh ngobrol sama gue sejarah, kayak gue bisa kok ngelihat orang yang jago math kelihatan bodoh gitu kan. Sebenarnya bisa kayak gitu loh. Berarti kan ada subjek tuh apa kan, kayak objek tuh apa dan gitu. Dan menurut gue nggak ada salahnya sih Mills. Maksud gue ya kita nggak mungkin terlahir dengan template yang sama gitu. Dan ini yang menurut gue ini epidemi dari Mills Corner ini gitu, A/B testing ini, dimana ya kita nggak apa-apa terlihat bodoh. It's okay to look stupid guys. It's okay gitu, itu kan bagian dari proses kan gitu. Balik lagi ke poinnya gue berasa untuk kita
jadi simple, jadi kita dapat quality, nggak bisa arrive cuy. Iya benar sih. Itu argumen gue lah at least itu. Harus lewatin long and winding road gitu ya. Iya, lu untuk eliminasi itu susah gitu. Buat bikin ini mic nih PR nih. Lu ngeliatnya simple gitu kan. Iya benar. Tapi lu nggak tahu prototype A B C D F G sampai jadi Akhirnya versi jadi ini gini. itu PR gitu. FYI kita tadi sebelum bikin video ini nih, kita tuh nge-setupnya sejam. Cuman kayak ini gimana ya? Ini kok susah ya guys ya. Kok di YouTube gampang gitu ya. Ya gitu sih. Jadi gue Looking forward to it. looking Next forward. episode. Jadi kita pengennya buat kalian kalau pengen kita bahas apapun yang menarik bisa tulis di komen. Sesimpel apapun materi yang kalian pengen kita bahas, ya why not gitu loh. Benar. Apapun itu lah ya. Tapi mungkin ya nggak di dalam konteks politik. Iya. Nah, karena gue kadang-kadang notice ada orang-orang minta malah konteks politik gitu kan. Iya. Dan itu agak sensitif soalnya di Indonesia. Iya, Ya. Dan kadang-kadang gue nggak tahu lu ya, tapi di TikTok gue sering kadang-kadang masih tanya agama lu apa kak? Oh iya, banyak. Nah, maksudnya kenapa harus dibahas dalam konteks yang itu gitu? Itu kan sesuatu yang bisa dibilang udah bukan black and white, tapi udah benar-benar kepercayaan gitu. Iya. So itu sih, gitu aja. Gitu sih. Oke, Mills, thank you banget udah nontonin. Ini nggak tahu durasinya udah berapa lama. Oke. Cuman kita harap kalian enjoy. Yang dengerin di mobil, shout out to you guys. Thank you banget udah dengerin ini di mobil. Iya, dan kita pengen lagi-lagi ngucapin terima kasih untuk 50 ribu subscriber. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yap, gue Billy Davidson. Gue Agus Halim. Bye. Nyalain notifnya. And share ke teman kalian. Bye.